Overpopulasi merupakan ancaman nyata bagi masa depan kita semua. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali jelas menjadi realitas pahit yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, salah satunya dihadapi oleh kota Jakarta. Penting untuk diketahui bahwa overpopulasi bukan hanya soal angka-angka atau statistik belaka, sebab ini merupakan realitas sosial yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan kita ke depannya. Jakarta sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi, sayangnya juga menjadi lumbung bagi penyakit menular. Salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh masalah overpopulasi di DKI Jakarta adalah demam berdarah. Hal tersebut bisa terjadi karena overpopulasi telah menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyebaran penyakit DBD. Faktanya, kasus DBD hampir selalu tinggi pada tiap tahunnya, karena tinggi pula resiko penularan penyakit DBD di DKI Jakarta. Apabila kita berbicara mengenai Jakarta, jelas memang tidak ada habisnya. Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Faktanya, pada rentang tahun 2019 hingga 2022, telah tercatat sebanyak 15.000 jiwa yang tinggal di DKI Jakarta per kilometernya. Sebagai ibu kota Indonesia, jelas Jakarta menjadi pusat ekonomi, politik, dan bisnis, yang pada akhirnya telah menarik banyak orang untuk bekerja, tinggal, bahkan melakukan berbagai kegiatan di DKI Jakarta. Selain itu, berdasarkan data dari BPS, Jakarta Timur merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Angkanya mencapai sekitar 3 juta penduduk. Angka tersebut cenderung naik dari tahun ke tahun dan diprediksi akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Di kehidupan saat ini, ternyata masalah overpopulasi merupakan salah satu masalah yang umum terjadi di wilayah perkotaan. Jakarta Timur merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang mengalami permasalahan tersebut. Mirisnya, masalah overpopulasi di Jakarta Timur juga memiliki keterkaitan yang erat dengan meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah tersebut. Buktinya, pada tahun 2022, Jakarta Timur menjadi kota dengan kasus DBD tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis kami terhadap beberapa sumber bacaan seperti dari artikel berita maupun jurnal ilmiah, hal itu disebabkan karena dua hal utama, yaitu peningkatan jumlah sampah rumah tangga yang tidak diurus dengan baik di wilayah Jakarta Timur dan penurunan akses sanitasi yang layak di kalangan masyarakat Jakarta Timur itu sendiri. Menurut Ehrlich, overpopulasi adalah keadaan di mana populasi manusia meningkat melebihi daya dukung lingkungan ekologis. Dengan kata lain, jumlah manusia lebih banyak daripada ketersediaan bahan-bahan penting untuk bertahan hidup. Sejalan dengan pendefinisian yang diberikan oleh Ehrlich, menurut Malthus, overpopulasi adalah kondisi di mana pertumbuhan populasi manusia berkembang secara eksponensial, sementara sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia berkembang secara linear. Artinya, populasi manusia pasti akan bertambah lebih cepat daripada kemampuan bumi untuk memberikan makanan, air, dan sumber daya yang lainnya. Salah satu dampak dari adanya masalah overpopulasi di kota Jakarta Timur adalah meningkatnya kapasitas sampah atau jumlah sampah. Menurut Mustika Sari pada tahun 2021, jenis sampah yang menjadi penyumbang terbesar sampah di kota Jakarta Timur adalah sampah rumah tangga. Jakarta dalam angka pada tahun 2023 juga mencatat sebanyak 7.543 volume sampah yang terangkut tiap harinya, baik berupa sampah organik, anorganik, bahkan sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Lalu jika dikaitkan dengan pengelolaan sampah, di Jakarta Timur ternyata pengelolaan sampahnya juga tidak baik. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Lalu, yang ketiga, jika dikaitkan dengan masalah overpopulasi yang ada di Jakarta Timur, masalah overpopulasi tersebut akhirnya menyebabkan daerah-daerah perumahan di Jakarta Timur menjadi sangat padat. Sayangnya, kepadatan tersebut tidak diiringi dengan standar pembangunan yang layak. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh kepada kerentanan masyarakat untuk mengalami kondisi kesehatan yang buruk jika dikaitkan dengan masalah pengelolaan sampah dan tumpukan sampah yang semakin hari semakin bertambah. Ditambah lagi adanya perilaku pasif dari masyarakat yang enggan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumahnya atau lingkungan sekitarnya. Dampak buruk kedua yang ditimbulkan dari adanya masalah overpopulasi di wilayah Jakarta Timur yang pada akhirnya menyebabkan tingginya kasus DBD adalah sulitnya akses ke sanitasi yang layak di kalangan masyarakat Jakarta Timur.
Penting untuk kita ketahui bahwa jika kita berbicara mengenai sanitasi, maka kita tidak hanya berbicara tentang akses terhadap fasilitas toilet saja, tetapi lebih daripada itu, karena faktanya sanitasi melibatkan sistem pengelolaan manajemen limbah dan air bersih. Mirisnya, masalah tersebut menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan kelompok penduduk miskin, yang mana kelompok tersebut merupakan kelompok yang jumlahnya cukup banyak di wilayah Jakarta Timur dan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak dari terbatasnya akses mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Buktinya, pada tahun 2022, Jakarta Timur dalam dualismenya yang paradoks menghadapi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kemampuan infrastruktur. Data dari BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat penurunan drastis pada persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Di tahun yang sama, kasus demam berdarah di Jakarta Timur juga meningkat menjadi 2.069 kasus, sehingga menjadikan Jakarta Timur sebagai wilayah dengan kasus DBD terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Apabila kita menganalisis rangkaian fakta tersebut dengan pendapat para ahli, maka ditemukan kesesuaian. Pertama, menurut Sumarwoto, jumlah penduduk yang tinggi dapat meningkatkan kepadatan penduduk suatu daerah, sehingga menciptakan tekanan yang besar terhadap lingkungan, termasuk ketersediaan air bersih dan sanitasi. Selain itu, menurut Hunter, tingginya pertumbuhan populasi juga berpotensi merusak kesehatan lingkungan melalui polusi air dan udara. Pada akhirnya, proses analisis tersebut dapat menyadarkan kita bahwa masalah demografi tidak hanya mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari dan lingkungan, tetapi juga meruncing ke dalam ancaman kesehatan yang lebih serius. Fasilitas kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Jakarta. Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, berdasarkan data BPS Jakarta tahun 2022, terdapat 195 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, 288 puskesmas kelurahan, dan 26.559 tempat tidur yang tersebar di Jakarta. Selain itu, Jakarta Timur berada pada urutan pertama yang memiliki jumlah tempat tidur dan puskesmas terbanyak di DKI Jakarta. Jumlah fasilitas yang cukup banyak ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk kesehatan masyarakat Jakarta. Fasilitas kesehatan DKI Jakarta harus mumpuni dan merata agar bisa diakses dengan mudah oleh warga setempat. Kemudahan terhadap akses fasilitas kesehatan berperan penting dalam mendeteksi penyakit DBD sedini mungkin, sehingga dapat memperoleh pengobatan yang tepat agar kondisinya tidak semakin parah. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah kemunculan penyakit DBD dapat lebih optimal saat akses dan fasilitas kesehatannya juga mudah dijangkau masyarakat. Untuk mengatasi masalah DBD di DKI Jakarta, jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan perlu dipermudah dan dijangkau seluruh lapisan masyarakat di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Pasca mengetahui kedua dampak buruk yang ditimbulkan oleh masalah overpopulasi di kota Jakarta Timur, tentunya hal tersebut semakin menyadarkan kita bahwa betapa mengerikannya masalah tersebut apabila kita tidak dapat mengendalikannya atau menanganinya. Lalu, seperti yang telah dipaparkan juga sebelumnya, tingginya penyakit DBD di kota Jakarta Timur jelas menjadi salah satu bukti nyata dari adanya masalah overpopulasi di kota tersebut. Pada akhirnya, setelah kita mengetahui akar permasalahan dari tingginya jumlah penderita DBD di kota Jakarta Timur, maka diperlukan beberapa upaya yang tepat yang harus segera dilakukan untuk menghindari penyebaran luasan dampak buruk tersebut. Pertama, jumlah dan kualitas sanitasi di kota Jakarta Timur jelas perlu segera dibenahi atau ditingkatkan, karena hal tersebut merupakan salah satu masalah utama yang menyebabkan tingginya angka penyebaran luasan penyakit DBD di kota Jakarta Timur. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah yang baik juga perlu segera dilakukan dan diupayakan baik oleh pemerintah setempat maupun oleh warga setempat. Terakhir, untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, jelas diperlukan adanya peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan di kota Jakarta Timur. Sebab berkaca dari pelayanan kesehatan di negara maju, jelas fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci utama dalam menentukan kesehatan dan kesejahteraan warga di suatu daerah. Terakhir, penyuluhan terkait pencegahan DBD juga dapat lebih terjangkau atau lebih mudah diakses apabila masyarakat memiliki banyak fasilitas kesehatan yang memadai dan tersebar di wilayah mereka.